Halo semuanya, selamat datang di bedah topik kita kali ini. Pernah dengar berita yang bikin kita langsung mikir, tunggu dulu, bukannya lagi gencatan senjata? Nah, itu yang persis terjadi di Beirut, Lebanon. Setelah hampir sebulan situasi di sana lumayan tenang, tiba-tiba sebuah serangan udara presisi menghancurkan ketenangan itu. Hari ini kita nggak cuma baca judul berita aja, tapi kita bakal bedah tuntas, nyatuin kepingan informasinya dari berbagai sumber, dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, biar pembahasannya terarah, ini rute perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas serangan mendadaknya. Terus, siapa sebenarnya target pasukan elit Raduan ini? Ketiga, kita lihat dampak langsungnya ke warga dan pengungsi. Keempat, krisis fasilitas kesehatan berdasarkan data WHO. Dan yang terakhir, puncaknya nih, kita bakal bongkar paradoks dari aturan gencatan senjata itu sendiri. Bagian pertama, serangan mendadak di Beirut. Coba bayangkan situasinya. Tepatnya di pinggiran selatan ibu kota Lebanon, wilayah yang sebenarnya baru aja ngerasain sedikit napas lega dari konflik ini. Nah, mari kita tarik mundur sedikit biar lebih paham konteksnya. Tanggal 2 Maret itu titik awalnya, warga mulai pada ngungsi karena Hizbullah masuk ke pusaran konflik. Terus, lompat ke 8 April ada serangan besar yang sayangnya merenggut nyawa lebih dari 350 orang. Sehabis titik itu, kawasan selatan Beirut ini sebenarnya sempat relatif tenang dari gempuran. Tapi ketenangan yang udah bertahan hampir sebulan itu hancur berantakan pada tanggal 6 Mei. Ada sebuah serangan yang sangat spesifik menghantam satu unit apartemen di daerah Gobairi. Setelah hantaman itu terjadi, suasananya digambarkan lumayan suram. Koresponden AFP di lapangan mendeskripsikan sebuah bangunan yang langsung tertutup puing dan debu tebal. Sementara itu, warga di sekitar situ panik, langsung bergegas ninggalin area sambil bawa barang apapun yang masih bisa diselamatkan. Ini benar-benar potret nyata dari peperangan kota. Gimana satu lingkungan perumahan bisa berubah total secara drastis cuma dalam hitungan detik. Masuk ke bagian 2, target pasukan elit Radwan. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih harus apartemen di Gobeiri ini yang jadi sasaran di tengah masa tenang? Ada apa di sana? Ternyata jawabannya bukan tentang apa bangunannya, tapi siapa yang ada di dalamnya. Militer Israel menyatakan kalau operasi ini secara spesifik menargetkan seseorang bernama Malek Balot. Siapa dia? Dia adalah komandan operasi dari unit elitnya Hizbullah, yaitu pasukan Radwan. Dan menurut sumber keamanan, serangan ini dieksekusi pas banget waktu para petinggi Radwan lagi ngadain sebuah pertemuan. Dan sayangnya, ini bukan kejadian tunggal. Di hari yang sama, ada rentetan serangan serentak di wilayah selatan dan timur Lebanon yang nambahin 11 korban jiwa lagi. Di daerah Saksakiye, dampaknya fatal banget. 4 orang tewas, dan 33 lainnya luka-luka, dan yang paling bikin sedih, ada 6 anak-anak dan 4 perempuan di dalamnya. Belum lagi serangan-serangan lain di kota Yater. Jadi ini benar-benar sebuah manuver militer skala luas yang terkoordinasi, bukan cuma satu insiden terisolasi. Lanjut ke bagian 3, dampak kemanusiaan dan pengungsian. Dari urusan militer tadi, sekarang kita coba perlebar lensa kita. Apa sih arti semua manuver ini buat masyarakat luas di lapangan? Coba perhatikan angka ini, 1 juta lebih. Angka ini luar biasa besar dan butuh perhatian kita. Sejak konflik memanas di awal Maret, ada lebih dari 1 juta orang yang terpaksa kehilangan tempat tinggal mereka. Mereka berbondong-bondong ngungsi dari Lebanon Selatan, Timur, dan pinggiran Beirut. Bayangin aja, eksodus masif sebesar ini pastinya bikin sistem bantuan sosial di wilayah-wilayah aman jadi kewalahan banget. Terus, angka yang ini jauh lebih bikin nyesek. 2.700. Ini adalah jumlah nyawa yang udah melayang sejak konflik ini terjadi. Kita bisa aja debat panjang lebar soal strategi geopolitik yang rumit. Tapi pada akhirnya, ini metrik utama dari setiap konflik. Hilangnya nyawa warga sipil dan masa depan yang gak akan pernah bisa kembali. Masuk ke bagian 4, krisis fasilitas kesehatan dari data WHO. Dengan banyaknya orang yang ngungsi dan butuh perawatan, rumah sakit jelas jadi hal yang krusial. Tapi, gimana jadinya kalau fasilitas penyelamat nyawa ini justru ikutan runtuh? Nah, yang perlu banget kita soroti di sini adalah kita nggak lagi nebak-nebak angka. Ini data keras yang udah diverifikasi langsung sama Ketua WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tercatat ada 152 serangan yang menghantam infrastruktur kesehatan. Dari serangan-serangan langsung itu, 103 orang meninggal dan 241 orang terluka. Ironis banget kan, mereka jadi korban justru di lokasi yang seharusnya ngasih mereka perawatan. Kelumpuhan sistemnya terjadi seketika. 3 rumah sakit terpaksa ditutup total. 41 pusat kesehatan atau puskesmas berhenti beroperasi, dan 16 rumah sakit lainnya ngalamin kerusakan bangunan.
Coba kita pikirin, di tengah krisis dengan sejuta pengungsi dan ribuan korban luka yang butuh bantuan, tiang utama pertahanan kesehatan mereka malah lumpuh parah. Dari semua rentetan kejadian tadi, serangan ke apartemen, meluasnya titik gempuran, sampai hancurnya fasilitas medis, kalian pasti naturalnya mikir, bentar deh, gimana ceritanya semua ini diizinkan terjadi kalau statusnya secara teknis lagi gencatan senjata? Nah, ini dia. Ini jembatan yang ngebawa kita masuk ke inti masalah politik kita hari ini. Bagian kelima, paradoks kondisi gencatan senjata. Di sini kita bakal bedah celah aturan dan realitas taktis yang bikin situasi ini jadi super rumit dan kerasa bertolak belakang. Jawaban dari pertanyaan kita tadi ternyata nyempil di dokumen perjanjiannya itu sendiri. Gencatan senjata ini ternyata sifatnya nggak mutlak. Ada klausul kondisional yang ngebolehin Israel buat bertindak ngerespons ancaman yang kalimat aslinya direncanakan akan segera terjadi atau sedang berlangsung oleh Hizbullah. Area abu-abu inilah yang dipakai sebagai dasar buat terus melakukan serangan, kayak menargetkan pertemuan elit Raduan tadi. Walaupun ya, di atas kertas dunia taunya ini lagi masa gencatan senjata. Kontradiksi ini makin gila kalau kita nge-zoom out buat lihat peta politik makronya. Di lapangan, realitas Lebanon masih dipenuhi sama pengeboman dan operasi pembunuhan target. Tapi di saat yang sama, dari Washington, Presiden Donald Trump justru menyuarakan optimisme tinggi. Katanya ada peluang yang sangat bagus buat kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran, yang notabene pendukung utamanya Hizbullah. Ini anomali yang luar biasa. Narasi damai tingkat tinggi dan realitas perang mematikan berjalan bareng di hari yang persis sama. Melihat semua benang kusut ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian pikirin. Di sebuah wilayah di mana omongan manis diplomasi perdamaian dan ledakan serangan mematikan bisa terjadi di hari yang persis sama, kira-kira bentuk penyelesaian konflik yang benar-benar nyata dan permanen itu bakal kayak gimana wujudnya? Makasih banget udah fokus dan nemenin saya ngebedah topik kompleks ini. Ingat, pemahaman yang utuh adalah langkah pertama buat ngelihat dunia dengan lebih jernih. Sampai ketemu di analisis sumber kita berikutnya.